Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas keperawatan komunitas dengan materi inti core dan 8 subsistem. Model Community as Partner terdapat dua komponen utama, yaitu roda pengkajian komunitas dan proses keperawatan. Roda pengkajian komunitas terdiri dari yang pertama data inti atau community core, yang kedua subsistem komunitas, dan yang ketiga persepsi. Data inti atau community core terdapat 5 variabel. Yang pertama riwayat atau sejarah perkembangan komunitas, yang kedua data demografi, yang ketiga vital statistik, yang keempat distribusi ras atau etnis, dan yang kelima sistem nilai atau value. Kita bahas satu persatu. Yang pertama riwayat atau sejarah perkembangan komunitas. Data dikaji melalui wawancara kepada tokoh formal dan informal di komunitas dan studi dokumentasi sejarah komunitas tersebut. Uraikan termasuk data umum mengenai lokasi daerah, luas wilayah, iklim, tipe komunitas, baik masyarakat rural atau urban, keadaan demografi, struktur politik, distribusi kekuatan komunitas, dan pola perubahan komunitas. Yang kedua, data demografi. Kajilah jumlah komunitas berdasarkan usia, jenis kelamin, status perkawinan, ras atau suku, bahasa, tingkat pendapatan, pendidikan, pekerjaan, agama, dan komposisi keluarga. Sumber informasi data dapat diperoleh dari catatan pemerintah. Yang ketiga adalah vital statistik. Jabarkan atau uraikan data tentang angka kematian kasar, penyebab kematian, angka pertambahan anggota keluarga, angka kelahiran. Angka kematian dilihat berdasarkan umur serta penyebab kematian. Sumber informasi data dapat diperoleh dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Yang keempat adalah distribusi ras atau etnis. Identifikasi berbagai suku dan etnis yang dijumpai di komunitas. Sumber informasi data dapat diperoleh dari catatan pemerintah. Yang kelima adalah sistem nilai atau value. Identifikasi nilai dan keyakinan dalam masyarakat. Apakah terdapat rumah ibadah? Apakah terlihat homogen? Sumber informasi data dapat diperoleh dari kontak personal dan serta observasi. Selanjutnya kita masuk ke subsistem. Subsistem memiliki 8 variabel. Yang pertama adalah lingkungan fisik, yang kedua pendidikan, yang ketiga komunikasi, yang keempat layanan kesehatan dan sosial, yang kelima keamanan dan transportasi, yang keenam ekonomi, yang ketujuh politik dan pemerintahan, dan yang kedelapan rekreasi. Kita bahas satu persatu. Untuk subsistem dimulai dengan yang pertama, yaitu lingkungan fisik. Komponen lingkungan fisik yang dikaji meliputi lingkungan tempat tinggal yang mampu mempengaruhi kesehatan, kemudian batasan wilayah, luas daerah, denah atau peta wilayah, iklim, jumlah dan kepadatan penduduk, kesehatan lingkungan dan kegiatan penduduk sehari-hari. Perumahan yang dihuni penduduk, apakah penerangan, sirkulasi, kepadatannya merupakan stresor bagi penduduk. Yang kedua adalah pendidikan. Komponen pendidikan meliputi status pendidikan masyarakat, sarana pendidikan yang tersedia, apakah dapat digunakan untuk peningkatan pengetahuan, jenis pendidikan, tingkat pendidikan, dan adakah komunitas yang buta huruf.
Yang ketiga adalah komunikasi. Komponen komunikasi terdiri dari dua, yaitu formal dan informal. Contoh untuk yang formal adalah koran, radio, dan TV. Sedangkan yang informal, contohnya adalah papan pengumuman, poster, leaflet, dan sebagainya. Apakah sarana komunikasi dapat dimanfaatkan di komunitas tersebut untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan gangguan kesehatan? Misalnya televisi, radio, koran, leaflet, poster yang diberikan kepada komunitas. Yang keempat adalah layanan kesehatan dan sosial. Komponen layanan kesehatan dan sosial meliputi fasilitas di dalam komunitas maupun di luar komunitas. Layanan kesehatan meliputi ketersediaan layanan kesehatan, bentuk layanan, jenis layanan, sumber daya, keterjangkauan, keberlangsungan, kemanfaatan, dan keberterimaan layanan komunitas. Layanan sosial dapat meliputi kebijakan dari pemerintah setempat terhadap kedua layanan tersebut. Contoh PKK, Karang Taruna, Panti, LKMD, Posyandu, dan lain-lain. Yang kelima adalah keamanan dan transportasi. Komponen keamanan dan transportasi dikaji terkait fasilitas perlindungan seperti pemadam kebakaran, polisi, dan sanitasi. Pelayanan perlindungan transportasi berupa jalan dan sarana angkutan di lingkungan tempat tinggal. Yang keenam adalah ekonomi. Komponen ekonomi dikaji tentang pendapatan penduduk tingkat sosial ekonomi komunitas secara keseluruhan. Apakah sesuai dengan UMR, di bawah, atau di atas UMR, sehingga upaya pelayanan, misalnya anjuran untuk konsumsi jenis makanan, sesuai status ekonomi tersebut. Yang ketujuh adalah komponen politik dan pemerintahan. Meliputi pemerintahan tingkat RT, RW, lurah, camat, apakah cukup menunjang sehingga memudahkan komunitas mendapat pelayanan di berbagai bidang termasuk kesehatan. Yang kedelapan adalah rekreasi. Komponen rekreasi meliputi apakah tersedia sarana, kapan saja dibuka, berapa biayanya, apakah terjangkau oleh komunitas, dan rekreasi ini hendaknya dapat digunakan komunitas untuk mengurangi stres. Baik, yang selanjutnya kita masuk variabel yang terakhir, yaitu persepsi. Di sini ada yang pertama, persepsi masyarakat. Bagaimana perasaan warga terhadap masyarakat atau komunitas? Apakah yang mereka anggap sebagai kekuatan dari masyarakat atau komunitas? Apa yang mereka anggap sebagai masalah masyarakat atau komunitas? Kemudian ajukan pertanyaan kepada warga dengan berbagai kelompok, misalnya kelompok lansia, kelompok remaja, kelompok ibu rumah tangga, dan buat catatan tentang siapa dan apa jawabannya. Yang selanjutnya yaitu persepsi perawat komunitas. Pernyataan umum tentang kesehatan masyarakat atau komunitas setempat. Apakah kekuatan dari masyarakat atau komunitas setempat? Dan masalah potensial atau masalah apa yang dapat diidentifikasi oleh perawat komunitas. Demikian untuk video pembelajaran materi Intikor dan 8 subsistem. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.